5 tips daur ulang sampah di rumah. Teman kece tahu nggak sampah di seluruh Indonesia ada seberapa banyak? Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah timbunan sampah per orang rata-rata sekitar 250 kilo per tahun atau seberat seekor kuda Sumbawa. Sedangkan se-Indonesia, total produksi sampah adalah 67,8 juta ton di tahun 2020. Ini kira-kira seberat 357 ekor ikan paus biru, yaitu binatang terbesar di dunia. Nah, ini cuma sampah setahun loh. Nanti di zaman anak cucu kita sudah seberapa banyak ya? Wah, pastinya sampah sebanyak ini membawa dampak buruk ya kalau tidak dikelola dengan baik. Bayangkan kalau rumahmu jorok dan penuh sampah, pasti bau dan jadi sarang penyakit kan? Dan sayangnya, sekitar 60-70% sampah di Indonesia masih dibiarkan menumpuk begitu saja di TPA. Hanya 7% yang mulai didaur ulang. Nah, kamu bisa membantu nih untuk melakukan daur ulang di rumah supaya Indonesia jadi lebih bersih. Jadi, apa itu daur ulang? Iya, daur ulang adalah mengelola sampah menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Tujuannya supaya sampah tidak jadi dibuang dan mengotori lingkungan. Nah, ada 3 langkah yang bisa dilakukan untuk mulai daur ulang. Pertama, kenali jenis-jenis sampah. Kenapa ini penting? Karena sampah ada banyak jenisnya, dan setiap jenis sampah diperlakukan dengan cara yang berbeda. Secara umum, ada sampah basah dan sampah kering. Sampah basah atau sampah organik berasal dari tanaman atau hewan, contohnya sisa makanan. Sampah basah ini bisa diurai secara alami menjadi kompos loh. Sebaliknya, sampah kering atau sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa diurai, contohnya botol plastik atau kaca. Kedua, pisahkan sampah dengan benar. Kalau kamu pernah melihat tempat sampah warna-warni di dekat rumahmu, sampah yang sudah dipilah tadi bisa kamu buang sesuai dengan kode warnanya. Berikut 5 warna tempat sampah yang bisa ditemui. Pertama, warna merah, yaitu untuk sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun, seperti baterai bekas, lampu bekas, dan racun serangga. Kedua, warna hijau, yaitu untuk sampah basah, seperti sisa makanan, sayuran, dan dedaunan. Ketiga, warna kuning, yaitu untuk sampah botol kaca atau plastik dan kaleng minuman. Keempat, warna biru, yaitu untuk sampah kardus, koran, dan kertas bekas. Dan yang kelima, warna abu-abu, yaitu untuk sampah lainnya seperti bekas pembalut, popok, dan puntung rokok. Dan yang ketiga, daur ulang sampah sendiri di rumah ya, terutama kalau tidak ada tempat sampah warna-warni di dekat rumahmu. Nah, berikut 5 tips daur ulang sampah di rumah. Pertama, siapkan beberapa tempat untuk sampah yang berbeda di rumahmu. Misalnya, bisa kamu ikuti aturan kelima jenis warna yang disebut tadi. Kedua, ubah sampah basah jadi kompos. Ada beberapa sampah basah yang lebih cocok untuk dijadikan kompos. Lalu, berikan bahan tambahan bioaktivator, tanah bekas, dan molase atau air gula. Caranya mudah. Siapkan wadah dan lubangi bagian bawahnya, masukkan sampah dan campur dengan semua bahan hingga merata. Aduk kompos setiap seminggu sekali. Tunggu sampai kompos jadi sekitar 2 bulan. Dan yang ketiga, ubah sampah kering jadi kerajinan. Contohnya, botol bekas dari plastik atau kaca dapat dijadikan wadah pensil atau vas bunga. Supaya lebih indah, kalian bisa mencat botol dengan warna yang kalian suka. Lalu, kaleng bekas bisa digunakan sebagai pot tanaman atau celengan. Kertas dari majalah bekas atau koran dapat dibuat gulungan dan dibentuk menjadi wadah. Plastik kemasan makanan, kopi, atau sabun dapat dianyam atau dijahit menjadi tas atau dompet. Yang keempat, berikan ke pengepul atau bank sampah. Pengepul atau bank sampah akan membantu kamu untuk daur ulang sampah. Kamu juga dapat membantu mereka dengan memilah sampah sesuai jenisnya sebelum diberikan atau dijual. Dan yang kelima, sebenarnya cara yang lebih baik lagi adalah mengurangi jumlah sampah. Artinya, kamu kurangi tuh pembelian barang-barang yang kurang perlu. Dengan begitu, sampah untuk dibuang atau didaur ulang juga berkurang. Sebagai bonus, kamu juga akan menghemat dan melatih disiplin diri. Selamat mencoba tips tadi ya teman kece. Nah, sekarang coba deh jawab pertanyaan ini. Nah, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.